yang berdampak di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini saya sudah sampaikan di doa puasa Ester, karena kemarin saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi. Dan ketika saya berdoa, Tuhan apalagi yang disampaikan, Tuhan tetap ingatkan tentang hal ini. Karena hal ini yang kita baca nanti ini tentang doa. Dan mari kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8, dan saya ingin kita bangkit berdiri. Kita akan baca berbalas-balasan, karena ketika kita membaca firman Tuhan, memperkatakannya, maka itu akan terngiang terus dan itu akan merema dalam hidup kita. Puji Tuhan. Lukas 8 ayat 1 sampai 8. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan ayat yang ke-8 kita akan bersama-sama baca. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, janganlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Sama-sama, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan yang luar biasa di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan sudah gak asing bagi kita. Dari anak sekolah minggu sampai kita sudah dewasa, firman Tuhan ini sering kita dengar. Bahkan sudah tertanam, tersimpan di dalam otak kita. Tetapi firman itu, saya katakan firman Tuhan itu hidup. Sekalipun sudah berulang-ulang kali kita dengar, dan kalau pagi hari ini kita diperdengarkan lagi, Tuhan punya rencana. Ada maksud Tuhan ketika firman Tuhan itu disampaikan. Dan di sini Tuhan Yesus menggambarkan, memberi perumpamaan tentang hakim yang tidak benar dan seorang janda. Di dalam firman Tuhan ini menceritakan, kata Tuhan, kata Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, jadi ini ada perumpamaan tentang doa tidak jemu-jemu. Nah, Tuhan kasih gambaran bagaimana maksud dengan doa tidak jemu-jemu. Dan dia berikan gambaran ini ada seorang hakim yang lain, hakim yang tidak mengenal Allah. Jadi pokoknya dia punya hakim, seorang hakim, segala sesuatu yang dia putuskan sudah benar. Dan tiba-tiba ada masalah dengan seorang janda. Janda ini selalu datang terus sama hakim. Ini gambaran orang yang tak jemu-jemu berdoa. Dia datang terus sama hakim. Hakim, kalau barangkali saya ambil namanya Yance. Yance sebagai hakim dan saya sebagai perempuan. Pak Yance, tolonglah bela perkara
Ini gambaran Tuhan Yesus tentang bagaimana doa yang tidak jemu-jemu. Jadi janda ini datang terus sama hakim. Hakim ini lari, tidak mengenal Tuhan. Dengan kata lain, kalau lari berarti bengis dong. Tidak mengenal belas kasihan. Jadi kalau orang zaman sekarang katakan bahwa hakim ini apa yang dia katakan pokoknya putusan itu benar dan tidak diambil keputusan, apa yang dia putuskan sudah benar. Berulang-ulang kali janda ini datang sama hakimnya. Tidak aja kalau orang bertamu, kalau setiap hari datang bosan. Oh iya, kalau datang setiap hari, datang misalnya kita di rumah. Ini saya gambarin ini secara fakta ya. Kalau setiap hari datang bertamu, pagi sudah datang, besoknya datang lagi terus menerus, kayaknya kurang kerjaan. Sementara kita punya pekerjaan. Kenapa terus datang terus? Secara pribadi saya pasti akan jengkel. Kenapa? Saya kan lagi beraktivitas, datang, aktivitas saya pasti terganggu. Jadi saya mau gini, tetanggaku ini kayaknya nggak ada itu ya, nggak punya pekerjaan, datang melulu. Bu Shirley, pagi Bu Shirley, kalau nggak pagi, sore, selamat sore Bu Shirley gitu. Wah, jadi ini ibu ini maunya apa? Ini saya gambaran fakta yang ada. Kita aja 1-2 kali orang datang bertamu, apa ya kok datang terus gitu. Datang terus, apalagi ini Tuhan bilang datang terus, ini jaga sama hakim. Dia bilang dia kalah perkaramu Pak Hakim. Nah ini gambaran firman Tuhan. Nah apalagi saya kalau setiap hari datang, kalau barangkali berbisnis, wajar. Setiap kali dia datang beli, wajar. Oh itu memberikan keuntungan, sama-sama ada keuntungan dan tidak, saya katakan tidak merugikan gitu. Jadi saling-saling ada ketergantungan, saling-saling ada. Jadi saya katakan mutualisme, saling menguntungkan. Jadi nggak apa-apa dia datang beli gas karena saya gas, beli gas share gas setiap hari dan barangkali 1 hari 3 kali dia datang, saya nggak akan bosan. Saya tidak akan bosan. Kenapa? Ini dunia bisnis. Tapi kalau dia datang cuma untuk duduk, ngobrol, gosip. Oh ini ya Bu Shirley, dia sih begini dia. Pertama kali saya ngomong, karena saya nggak mau orang kalau membicarakan seseorang saya sekali nggak suka. Karena saya merasa saya nggak mau memberi diri saya untuk merespon. Mendingan langsung ikat. Kenapa? Supaya kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Jadi kalau dia datang misalnya yoga, datang terus ke Bangaraja, datang terus. Ada saatnya saya akan tegas, yoga, kamu nggak punya kerjaan kan? Langsung diusir. Gitu. Jangan datang. Iya. Ini keputusan, saya katakan ini keputusan secara jasmani, secara dunia itu. Apalagi di hakim. Usir manta-manta. Apalagi hakim bilang loh. Aduh, kasih. Kalau dia nggak itu, dia namanya pasti dia tenang. Ini saya kalau kita berbicara dunia sekarang, fakta yang ada di lapangan, pasti dia akan tenang. Mana selalu datang orang baru, mana selalu datang namanya, bikin grill. Pasti setidaknya dia emosi hakim ini emosi banget. Bicara lagi itu. Saudara terparahkan cara ini bersujud, berteriak sambil nangis minta belas kasihan raja daripada hakim. Dan akhirnya luluhlah hakim ini, luluh. Maka dia bela perkara daripada si janda. Nah jadi dia belum hakimnya akan diganggu lagi sama si janda ini. Gak diganggu lagi dengan persoalannya. Maka dia bela perkara si janda. Si janda pulang tenang, dan hakim ini juga tenang. Nah gambaran dengan doa tak jemu-jemu. Dikatakan apalagi Bapamu di surga. Bapamu di surga. Bapa. Kita aja yang pernah barangkali
saya punya papa, tapi sudah almarhum. Ketika ada persoalan, saya cuma panggil papa, mama, itu curhat, sharing. Nah, apalagi ini Bapak kita yang di surga. Dia mengerti, mengetahui apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa kesesakan yang sedang kita hadapi sekarang. Dia mengerti bahasa air mata. Barangkali kita katakan, Tuhan, sekian lama dari kalender lepas kalender, waktu lepas waktu menanti pertolongan Tuhan. Kata Tuhan, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang doa, doa merupakan komunikasi, hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Tuhan yang secara terus-menerus dilakukan. Itu doa. Hubungan orang percaya sama Tuhan lewat doa yang terus-menerus dinaikkan di dalam hadirat Tuhan. Dan ada orang berkata, banyak doa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Karena doa itu merupakan nafas hidup orang percaya. Jadi kalau kita tidak berdoa, berarti kita mati. Barangkali bukan mati secara jasmani, tetapi rohani kita. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, doa ternyata harus konsisten, terus menerus dilanjutkan, terus menerus dinaikkan. Kenapa? Karena kita punya ketergantungan dengan Tuhan lewat doa. Orang yang semakin terus menerus berdoa, punya keintiman dengan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi persoalan perhubungannya, apakah itu sakit, mau disembuhkan maupun belum disembuhkan, dia tidak akan terfokus dengan waktunya itu, tetapi dia akan tetap fokus pada keintimannya dengan Tuhan. Dan dia tidak akan mengalami kekecewaan ketika dia punya konsisten dalam berdoa. Jadi doa ini merupakan satu hubungan yang intim dengan Tuhan, yang tidak bisa dipisahkan dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan kesesakan, dengan sakit penyakit. Tetapi doa merupakan satu sarana bagi kehidupan kita untuk kita tetap kuat, sehingga kita akan melewati hal itu bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang di zaman akhir, saya katakan hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Hari-hari yang semakin sukar, semakin sulit. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa, maka kita akan terkontaminasi, kita akan jatuh, kita akan, saya katakan, kita akan hilang dengan persoalan. Bahkan kalau tidak, ada banyak kejadian lepas kejadian dengan persoalan yang ada. Murtad, menyangkal Tuhan. Itu terjadi sekarang. Kenapa? Saking doanya belum dijawab. Di masa-masa dia mengalami kesulitan yang luar biasa, akhirnya dia berpaling. Oh, udahlah Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tetapi orang yang senantiasa punya keintiman dengan Tuhan, yang tidak bosan-bosan menaikkan doanya kepada Tuhan, mau dijawab maupun tidak dijawab, dia tetap berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau dahsyat. Saya katakan kita bukan jeng-jeng-jeng jalan tol lagi macam, nggak ada yang lulus. Dan orang-orang yang suka berdoa diproses oleh Tuhan. Semakin diproses demikian rupa, semakin diproses lewat pergumulan, lewat tantangan, lewat masalah, diproses sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang suka berdoa akan keluar seperti emas. Dia akan semakin kuat, maka dia akan berkata, Tuhan terbang, karena ada kekuatan Allah yang luar biasa lewat doa.
Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, persoalan banyak Bapak Ibu. Apalagi kita doa pagi ya, udah berapa bulan berjalan, ada naik turunnya grafiknya, naik turun grafiknya, jemaat-jemaat yang datang barangkali saya katakan yang konsisten para berdoa. Kalau kita menghubungkan dengan gereja-gereja ini punya jemaat, ada banyak hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita terpanggil untuk tetap setia datang di doa puas, doa pagi ini, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Saya katakan ini doa pagi ini kebanyakan jemaat doa puasa Ester juga. Jadi saya katakan dari orang ini lagi, tapi saya katakan Tuhan punya rencana. Secara ini saya katakan ini sih. Secara daging saya katakan Tuhan, jauh-jauh saya dari Balaraja, jam 4 subuh saya sudah siap jalan datang di Robinson. Tetapi saya tidak pernah melihat hal itu. Saya melihat janji Tuhan, panggilan Tuhan itu, karena Tuhan punya rencana dahsyat. Kalau bilang ada jemaat, kita kerjakan bagian kita, nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Bukan hal yang mudah, saya katakan bukan hal yang mudah. Bareng-bareng berdoa, ada dunia dari condet, jauh-jauh datang karena ada panggilan Tuhan, ada tanggung jawab amanat Tuhan dalam kehidupan para yang boleh datang. Sekalipun agak telat, tapi puji Tuhan masih menikmati hadirat Tuhan, firman Tuhan disampaikan. Apakah kita orang pengangguran? Oh, masing-masing kita punya lawatan Tuhan, panggilan Tuhan, ada kepercayaan pekerjaan yang Tuhan amanatkan. Tetapi kalau kita beri waktu, ambil waktu di pagi hari, Tuhan katakan jerih payah kita dan Tuhan tak pernah sia-sia. Doa yang kita naikkan di tempat ini adalah doa yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan melihat hasil doa itu. Kita akan melihat terobosan lepas terobosan, tetapi Tuhan melatih kita di dalam ketekunan dalam berdoa. Barangkali kau Luffy lagi, Cimeng lagi yang ada. Tetapi saya katakan kita orang yang spesial. Amin. Katakan kita orang spesial. Kenapa? Orang lain ini weekend hari Sabtu setidaknya kan pekerjaan, ada banyak kantor yang tutup. Harusnya ada waktu untuk datang mengucap syukur di hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita ada di tempat ini, Tuhan punya tujuan menjadi berkat, dan Tuhan tahu berarti kita tangguh menghadapi segala sesuatu. Jangan pernah menyerah. Kalau itu jangan pernah menyerah. Jangan jemu-jemu. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah kendor semangatmu. Tapi berlari-larilah sampai kepada tujuan dengan roh yang menyala-nyala. Layani waktu. Satu hal Bapak Ibu, ketika kita berdoa, Tuhan berkarya lewat hidup. Ada kepekaan lepas kepekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semakin kita banyak berdoa, semakin kita duduk diam di dalam hadirat Tuhan, pasti firman Tuhan itu merema dalam hidup kita. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bagian hidup kita. Bahkan ada kekuatan daripada Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kita. Sehingga sekalipun kita berada dalam lembah kegelapan, ada gada dan tongkat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jadi adakah persoalanmu di pagi hari ini? Ada. Selama kita hidup ada pergumulan, ada persoalan. Tetapi kerjakan bagianmu. Kerjakan bagianmu dengan tidak jemu-jemu berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Jangan bosan-bosan datang di doa pagi. Mau 5 orang, mau 10 orang, mau 100 orang, 50 orang, Tuhan punya rencana. Saya katakan Tuhan punya rencana. Saya katakan ketika kita punya niat, Tuhan tahu keberkatan hidup kita. Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Bukan Sherry, bukan gereja Victoria suami, tetapi Tuhan sumber di atas segala sumber yang punya langit dan bumi, yang akan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, mustahil bagi manusia.
Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bertekun, katakan bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa. Belum dijawab maupun sudah dijawab. Haleluya. Tetap bertekun dalam doa. Cimeme kuat, Tuhan mengerti. Kolobi, Tuhan mengerti. Mencari cuma yang sangat luar biasa. Tuhan dia mau catat di surga. Kolobi, Cimeme hadir terus di doa pagi. Jangan berpikir. Kolobi, Bu Syari ada doa pagi enggak? Memang dengan ada keadaan kondisi kemarin ada STTRM yang wisuda, jadi kita minggu pertama tidak ada doa pagi karena tempat ini dia dipakai untuk wisuda, salah satunya Kristen Norma yang di wisuda S2 dan masih berkat kebutuhan luar biasa, jadi ditiadakan dan ada di minggu ketiga, nanti ke depan lagi tanggal minggu pertama dan minggu ketiga bulan Agustus. Nah, Bapak Ibu yang kasih, kalau mau dihitung-hitung dengan waktu, dengan saya katakan Tuhan luar biasa ya. Zaman dulu doa pagi jam 5 subuh. Saya dari Balaraja naik Grab karena jam begitu angkot belum ada. Belum ada waktu Saturday morning prayer yang di bawah itu sampai ada banyak orang. Saya hadir juga di Balaraja, belum ada angkot. Yang di terminal Grogol belum ada yang beroperasi. Saya naik Grab dengan kapasitas 250 sekali jalan. Tetapi saya tetap setia datang, mengucap syukur, pulang dengan mengucap syukur. Kalau saya mau hitung-hitungan, tapi saya tidak pernah berhitung. Kenapa? Apa yang kita miliki titipan Tuhan. Kalau kita menerima sesuatu, itu titipan Tuhan. Kembalikan juga untuk pemulihan nama Tuhan. Jadi kalau kita sudah diberkati karena doa pagi, Kolobi sudah diberkati, wow dahsyat. Sekali-sekali ratri ya Kolobi. Bercanda Kolobi. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, pagi hari ini kita dikumandangkan tentang firman Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa. Maka biarlah ini menjadi kekuatan kita. Bicara kasat mata, ini lagi. Tetap jangan pernah takut. 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Dan doa bukanlah kegiatan yang pasif. Jadi doa merupakan kegiatan yang aktif, yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita berdoa, jangan pasif. Kalau engkau ingin memuji Tuhan, untuk tangan silakan. Bebaskan rohmu untuk memuji dan menyembah. Jadi kalau seringkali kita kalau berdoa, Tuhan, tetapi kalau kudus itu tuntun, kerjakan. Karena saat itu Tuhan sedang bergerak. Dan kalau kita melihat dalam sejarah kita, ada banyak orang hamba Tuhan lewat Alkitab yang suka berdoa, yang mengalami pertolongan. Hizkia ketika dia jatuh sakit, dia berdoa, menangis di hadapan Tuhan, berteriak minta tolong. Dia tidak menyerah, dan akhirnya Tuhan memperpanjangkan usia. Jadi doa menembus batas dan keterbatasan kita semua. Karena doa adalah kekuatan dalam hidup. Daniel, dia suka berdoa. Ketika ada perintah dari raja, jangan ada orang yang berdoa selain kepada Allah. Tetapi Daniel tidak terkontaminasi. Kenapa? Karena dia sudah punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Halangan apapun dia tidak terkontaminasi. Dia tidak akan pernah menyerah dan takut selama dia tahu dia benar. Selama dia tekun mencari Allah yang hidup, dia setia. Tidak terkontaminasi. Dan akhirnya dia yang di dua singa.
Singapura batukmu. Puasa doa membuat kita, kehidupan kita ada wajah kemuliaan Tuhan. Seperti ada magnet terkotak. Wih, kok ketemu norma beda ya? Ketemu dunia beda ya? Glory. Ketemu yang jauh luar biasa. Haleluya. Ketemu yang ketemu dunia, wow, keren gitu. Ferdi juga, Ferdi itu. Oh, ketemu Ferdi juga bagian multimedia. Dia multimedia luar biasa. Lucy, begitu. Ada kemuliaan Tuhan. Ketika kita taat setia dalam doa, sambil tetap baca firman Tuhan, karena firman itu adalah fondasi yang kuat, so pasti ada pujian pengakuan juga. Jadi ini tiga ini nggak boleh berjalan, ini jalan sejajar. Ketika ada doa, so pasti ada firman Tuhan. Ketika ada firman Tuhan, so pasti ada pujian penyembahan. Jadi sehingga kita kuat menghadapi situasi. Dunia boleh bergoncang, ekonomi boleh marak-marik, tetapi lewat kuasa doa umat-umat Tuhan, kita akan keluar untuk melewati masa-masa sulit ini bersama dengan doa, bersama dengan Tuhan. Lewat doa, engkau akan menang. Sehingga kita jinjing, puji Tuhan, haleluya, glory bagi kemuliaan nama Tuhan. Perkataan ini akan keluar bagi orang-orang yang suka berdoa. Persoalan boleh banyak, tetapi kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita. Cimeme, kalau ketemu Cimeme nggak pernah dia cemberut gitu. Dia suka tersenyum, senyumnya diberkati Tuhan, karena dia suka berdoa. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, jangan jauh-jauhnya berdoa. Jangan bosan-bosan datang doa pagi. Ingatkan bawa lagi Cimeme temannya, kalau ini temannya. Bawa lagi, promosiin. Biar aku merasakan bahwa Tuhan di doa pagi. Nah, supaya benar-benar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu, tetaplah bertekun dalam doa. Jangan pernah menyerah. Dijawab maupun belum dijawab, tetap fokus, jangan pernah menyerah, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bagimulah pujian, hormat, dan pengagungan. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Biar ini merema dalam setiap kehidupan kami semua. Sehingga doa merupakan gaya hidup kami. Doa merupakan ciri khas kami Tuhan. Karena dari situlah kemuliaan Tuhan terpancar dalam setiap kami masing-masing. Sehingga kami disebut orang-orang yang bersukacita di hadapan Tuhan. Karena ada doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar Roh Kudus lebih menerjemahkan itu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga banyak rema yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang kuat bersama dengan Tuhan. Karena ada doa yang kami naikkan dengan tidak jemu-jemu. Terberkatilah jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini. Diberkatilah Paul Cimeme Tuhan. Dalam setiap doa dan pergumulan mereka, Engkau satu-satunya jawaban yang pasti. Diberkati Rusli, Ferdi, Kesha Tuhan. Ada lawatan Tuhan di masa muda mereka. Biar mereka menjadi berkat, menjadi garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terberkati masa depan mereka sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan mengangkat mereka naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Terberkati Tuhan para pendoa-pendoa yang luar biasa Tuhan. Tetap setia, apapun alasannya Tuhan, apapun persoalan pergumulan para pendoa Victorious Family. Bagi Tuhan tiada berkala yang mustahil. Ada pengurapan Tuhan, ada lawatan Tuhan, sehingga para pendoa menjadi pendoa yang militan. Tidak
pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati yang sedang ke Tuhan. Menjadi berkat dalam pujian, dalam musik. Karena setiap alat-alat yang dipergunakan untuk memuji menyembah Tuhan pada sukacita surgawi yang nyata. Dan yang semakin diberkati dalam pelayanannya, semakin berkembang kapasitasnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan gereja kami, Victorious Family terberkati lewat doa pagi menjadi sarana untuk mencapai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagimu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji